Pemirsa Melo TV News, suasana kota Nrekang, Sulawesi Selatan memanas. Ratusan mahasiswa dan masyarakat kembali turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Nrekang. Aksi ini bukan sekedar unjuk rasa biasa, namun menjadi luapan kekecewaan dan kemarahan publik atas dugaan kriminalisasi dan pemerasan dalam penanganan kasus yang menyeret pimpinan serta sejumlah komisioner Basnas Nrekang. Tim Liputan Melo TV News Ombas Nrekang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Berikut laporan selengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pernyataan sikap kami hari ini bahwa apa yang menjadi aktivitas kami dan target kami untuk memaksakan Kejaksaan Nrekang untuk ikut dalam upaya prapit atau pra-peradilan. Kenapa demikian? Karena kami menganggap proses yang dilakukan oleh pihak Kejari Nrekang untuk mengekspos menjadi tersangka di beberapa pimpinan komisioner Basnas Nrekang ini kami anggap cacat formil dan cacat konkret. Dan juga yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa secara undang-undang, baik undang-undang kejaksaan, undang-undang tipikor, tidak ada yang mengatur dan memberikan wewenang terhadap Kejaksaan Nrekang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus tipikor yang sekarang menjadi persoalan di pimpinan Basnas hari ini. Dan juga ironisnya terkait dengan Pasal 184 KUHP itu jelas diatur bahwa harus mempunyai 2 alat bukti untuk bisa dilakukan proses penyidikan. Dan kami anggap bahwa 2 alat bukti sesuai KUHP itu tidak dilakukan oleh pihak kejaksaan. Kenapa demikian? Sampel yang diambil pihak kejaksaan untuk melakukan ekspos tersangka terhadap pimpinan Basnas ini melalui hasil auditor daripada Inspektorat Provinsi. Dan hasil auditor yang mengatur di internal Basnas ini yang wajib untuk melakukan auditor adalah Kemenak dan juga Basnas Pusat, yang jelas tidak menemukan adanya temuan dan itu tidak menjadi pertimbangan di penyidik di Kejaksaan Nrekang. Sehingga inilah yang menjadi kekecewaan kami, karena kami anggap bahwa produk-produk hukum yang diatur untuk bagaimana dijalankan sebagaimana semestinya ini justru dipakai sebagai alat untuk melakukan pemerasan dan juga untuk bagaimana melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan Basnas hari ini. Terus kepada publik, ini juga yang gegerkan kita, karena yang diberikan kewenangan untuk menghitung kerugian negara ini adalah BPK dan BPKP. Mereka tidak punya rekomendasi dari BPK dan BPKP. Ini yang menjadi pertanyaan, dan inilah yang akan diuji melalui proses prapit. Inilah yang mau diuji di proses prapit nantinya. Sebagai aliansi tetap akan mengawal persoalan ini untuk bagaimana pengadilan Nrekang ini harus tetap objektif, proporsional, dan mengedepankan integritas dalam mengawal pra-peradilan yang akan berlangsung nantinya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Nrekang Peduli kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Nrekang, Senin 15 Desember 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes keras atas dugaan kriminalisasi dan pemerasan yang menimpa pimpinan serta sejumlah komisioner Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Nrekang. Dalam orasinya, masa aksi secara tegas menuding dugaan praktik tersebut dilakukan oleh mantan Kepala Kejaksaan Negeri Nrekang, Fadeli. Situasi di lapangan berlangsung tegang. Massa secara bergantian menyampaikan orasi lantang, membakar ban di depan kantor kejaksaan, bahkan menutup akses jalan di sekitar lokasi, hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Para pengunjuk rasa menilai penetapan tersangka dalam perkara dugaan pengelolaan dana zakat, infak dan sodakoh atau ZIS penuh dengan kejanggalan dan tanda tanya besar.
Massa juga menuding Kajari Enrekang yang baru justru menimbulkan kegaduhan di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Masen Rempulu. Ketegangan semakin meningkat meskipun Kajari Enrekang beserta jajarannya telah menemui masa aksi. Namun penjelasan yang disampaikan dinilai tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan, hingga emosi massa kembali tersulit. Insiden nyaris tak terhindarkan saat massa mendorong pintu kantor kejaksaan yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Puncak kemarahan massa diduga dipicu oleh sikap provokatif seorang supir kejaksaan. Aksi pun berujung ricuh. Massa melemparkan telur ke arah kantor kejaksaan yang mengenai Kajari Enrekang dan Kepala Seksi Pidana Khusus. Dalam orasinya, massa menduga Kajari Enrekang yang baru langsung melakukan pemeriksaan tanpa kajian yang mendalam dan objektif. Mereka juga menuding kejaksaan telah membawa perkara ke persidangan tanpa menunggu proses pra-peradilan. Padahal, kuasa hukum para tersangka telah lebih dulu mengajukan upaya hukum tersebut. Sejumlah spanduk bernada kecaman dibentangkan, di antaranya bertuliskan, Basnas Enrekang korban kriminalisasi dan pemerasan, tangkap Padeli, copot Kajari, serta periksa semua anggota kejaksaan yang terlibat. Massa juga mengklaim memiliki bukti berupa catatan percakapan WhatsApp yang diduga berasal dari mantan Kajari Enrekang terkait praktik pemerasan tersebut. Situasi mulai berangsur kondusif setelah pihak kejaksaan menyampaikan bahwa proses pra-peradilan telah berjalan di pengadilan. Untuk memastikan pernyataan tersebut, massa mendesak pihak kejaksaan bersama-sama menuju kantor pengadilan negeri Enrekang yang berjarak hanya beberapa meter dari kantor kejaksaan. Dengan pengawalan aparat, rombongan massa dan pihak kejaksaan berjalan kaki menuju gedung pengadilan. Setibanya di lokasi, massa kembali menggelar orasi keras, mengecam proses penegakan hukum, dan memperingatkan akan mengerahkan gelombang massa yang lebih besar jika ditemukan adanya dugaan kong kali kong dalam penanganan perkara tersebut. Pemirsa Melo TV News, aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Enrekang sedang diuji. Massa menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntutan mereka dijawab secara terbuka dan transparan. Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau dan laporkan secara berimbang dan berkelanjutan. Dari kota Enrekang, Sulawesi Selatan, tim liputan Melo TV News Ombas Enrekang melaporkan. Tetap bersama Melo TV News karena kami hadir untuk mengawal suara publik dan fakta di lapangan.